Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Hamidah dari jurusan Hukum Keluarga Konsentrasi Mediasi semester 5 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini dibuat sebagai bahan presentasi untuk diskusi tentang perlindungan hukum terhadap hak anak dalam hak asasi manusia dan hukum Islam pada mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia yang diampu oleh Ibu Hajah Dr. Dede Kania, SHI, MH. Pengertian anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perlindungan anak, bahwasannya yang disebut anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan anak dalam Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia masih di bawah 18 tahun dan belum menikah, dan termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Islam memandang bahwasannya anak adalah sebagai karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai amanat yang harus dijaga dan dilindungi karena sebagai aset generasi di masa yang akan datang. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak akan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam buku Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak, bahwasannya Ahmad Kamil berpendapat perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara yang diaplikasikan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Artinya, pemerintah dan negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin hak asasi anak tanpa adanya perbedaan tertentu yang diimplementasikan dengan dikeluarkannya aturan-aturan tentang perlindungan anak, sehingga ada jaminan dalam hukum untuk kegiatan perlindungan anak agar mencegah terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak demi kesejahteraan umum. Tentunya peran orang tua lebih utama untuk andil dalam hal melindungi anak, karena peran mereka sebagai bagian inti dari keluarga yang selalu mengusahakan kebutuhan-kebutuhan anak. Dan tak kalah pentingnya, masyarakat juga berperan dalam hal perlindungan anak dengan diimplementasikan adanya organisasi-organisasi masyarakat yang bertujuan tetap menjaga hak anak ketika berada di luar rumah, sehingga anak tetap merasa aman dan nyaman. Dasar pelaksanaan perlindungan anak ada 3. Yang pertama yaitu dasar filosofis. Karena anak merupakan aset generasi bangsa, maka ada kewajiban untuk membela negara. Caranya yaitu dengan belajar bersungguh-sungguh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat menciptakan generasi yang mampu untuk membela dan mempertahankan negara. Kedua, yaitu dasar etis. Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku yang menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan dan kekuasaan dalam mengimplementasikan perlindungan anak. Ketiga, yaitu dasar yuridis. Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara khusus,
Perlindungan anak diatur dalam Konvensi Hak Anak pada 2 September 1990 melalui PBB yang berlaku di Indonesia di kemudian hari pada 5 Oktober 1990 sesuai dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 yang mana ketika Konvensi Hak Anak tersebut diberlakukan di Indonesia, maka pemerintah atau negara memiliki konsekuensi untuk wajib memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Mengenai hak dan kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dari pasal 4 sampai pasal 18. Di antaranya, hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia dalam bimbingan orang tua. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak disabilitas. Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai minat bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan buruk lainnya. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Hak memperoleh kebebasan sesuai hukum. Hak mendapat bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif. Hak untuk dirahasiakan bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum. Kedudukan anak dalam Islam tercantum dalam surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kemudian tercantum juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, Sami'tu Anas ibnu Malik yuhaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala akrimu auladakum wa ahsinu adbahum. Yang artinya, aku mendengar
Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah budi pekerti mereka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam pasal 106 ayat 1 dan 2 kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum atau di bawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan atau menggandakannya kecuali karena keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat 1. Kemudian, di dalam pasal 104 kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya. Penyusuan dilakukan untuk paling lama 2 tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang 2 tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya. Dalam pasal 105 kompilasi hukum Islam ditegaskan, jika terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dari pasal-pasal yang telah disebutkan menjelaskan bahwasannya orang tua itu memiliki beban tanggung jawab terhadap anaknya meskipun telah terjadi perceraian. Artinya, anak adalah titipan atau amanah dari Allah yang harus dijaga, harus dibina oleh orang tuanya dengan cara dididik supaya mereka kelak bisa menjadi orang yang berguna dan bermanfaat. Tetapi setelah disebutkan mengenai hak anak dari peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya semua hak-hak anak itu belum terpenuhi semuanya. Karena sesuai faktanya banyak ya masih bisa kita lihat gitu. Banyak anak-anak yang masih terjerat kasus kekerasan fisik atau psikis, kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, banyak yang masih putus sekolah, banyak yang terjerat kasus narkoba dan kasus-kasus lainnya. Hal ini menunjukkan bahwasannya hak-hak anak yang tercantum dalam perundang-undangan itu belum terpenuhi gitu ya. Karena tidak cukup hanya dengan adanya aturan tertulis yaitu di peraturan perundang-undangan, namun tidak diimbangi dengan pada kenyataannya atau implementasi dari peraturan tersebut oleh pemerintah atau negara. Padahal sudah jelas jaminan terhadap hak anak dari segi hukum sudah memadai di Indonesia. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya paparkan sebagai bahan diskusi untuk mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia pada kesempatan kali ini. Untuk pertanyaan dan jawaban via WA Group ya teman-teman. Kurang lebihnya Winda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.